Di Indonesia terkenal akan banyaknya budaya, khususnya untuk candi dan prasasti yang ada di negara ini. Salah satu desa di Kediri yaitu Posarang juga memiliki prasasti yang terkenal akan kisah sejarah yang menarik. Tim kami telah melakukan observasi di desa Posarang, yaitu prasasti Lusem. Bukti jika prasasti Lusem memang peninggalan Empu Barada memang tidak tertulis dalam prasasti ini. Namun seorang epigraf bernama Profesor M.M. Soekarto Kartoatmojo pernah membaca prasasti tersebut dan di sana tertulis 934 Tewa ning nu binarelaken damel samgat Lusem Puke Sang Apanji tepet ing pananem Bodiwaringin. Artinya adalah tahun 934 Saka bertepatan 1012 Masehi, batas patok jalan diluruskan oleh Samgat Lusem Puke Sang Apanji Tepet dengan penanaman pohon beringin. Perkenalkan, nama saya Enda Lutfiani. Saya di sini bersama dengan Alkari. Oke. Di sini kita akan membahas tentang prasasti Lusem. Baik Mas, saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mengapa ya prasasti ini dinamakan dengan prasasti Lusem? Oke, jadi sebelum kita kenapa, perlu kita ketahui bahwasannya prasasti Lusem ini dibuat itu untuk sebagai patokan atau batas jalan itu oleh Samgat Puke Lusem I Bodiwaringin, kurang lebih seperti itu, yang dituliskan pada tahun 934 Saka. Nah, artinya kalau tidak salah ketika tahun 934 Saka itu diadakan sebuah patok atau batas jalan oleh Samgat Puke I Lusem. Nah, dari I Lusem itu kenapa prasasti ini dinamakan sebagai prasasti Lusem. Nah, setelah dikata Samgat Puke Lusem itu juga ditambahkan I Bodiwaringin. Artinya itu selain adanya prasasti ini juga ada namanya pohon bodi, ditanamkan pohon bodi dan juga pohon ringin seperti itu. Oh, jadi prasasti ini dinamakan Lusem karena memang pembangunnya itu namanya Puke Lusem itu diambil dari yang membuat. Oke, berikutnya pertanyaannya itu kapan prasasti ini ditemukan? Nah, kalau kita ingin mengetahui kapan prasasti ini ditemukan, kita bisa membaca di laporan Belanda di Rapporten Kediri. Itu nanti bisa dilihat baik itu penemuannya siapa, namanya siapa, dan tahun kapan. Jadi nanti bisa diolah sendiri, dilihat ya di Rapporten Kediri. Oh iya. Lalu pertanyaan berikutnya itu mengapa prasasti ini dibuat? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa prasasti ini dibuat? Prasasti ini kalau kita lihat prasasti-prasasti yang ada di Indonesia itu sebagai batas atau patok jalan seperti itu. Jadi ini batas patok antara desa yang satu dengan desa yang lain. Itu pasti ada sebuah prasasti ataupun piagam-piagam. Oh iya iya. Saya Firda Alia Faradila dengan Mas Juan. Baik Mas, saya ingin bertanya tentang prasasti Lusem. Kapan ya ditetapkan sebagai cagar budaya? Oke. Baik, untuk prasasti Lusem sendiri itu ditetapkan cagar budaya pada tahun 2005 oleh Kabupaten Kota Kediri. Nah, apa sih urgensinya kenapa prasasti Lusem ini ditetapkan sebagai cagar budaya? Yang pertama, dia itu mewakili gaya kuadrat, yaitu gaya penulisan prasasti yang dia tulisannya timbul, dan gaya kuadrat itu berkembang di seluruh tempat, namun di Jawa Timur ini utamanya itu ada di dekat Gunung Wilis, kemudian ada juga di Bali. Jadi itu merupakan suatu kebudayaan yang besar. Nah, prasasti Lusem ini diambil untuk menjadi pionir ataupun percontohan dalam penggunaan aksara kuadrat yang tergolong bagus. Oke. Setelah itu apa makna dan arti dari tulisan pada prasasti ini? Baik, untuk makna dan arti sebenarnya sudah pernah dibaca dan juga diteliti oleh beberapa peneliti dan juga sempat dipublikasikan ke
web Puslit Arkenas. Nah, untuk singkatnya, sebenarnya prasasti ini itu dia menandakan bahwa Samgat di Lusem yang bernama Puge, dia menanam pohon bodi dan juga pohon beringin untuk merindangkan jalan dan juga meneduhkan beberapa tempat kadewa guruan yang tersebar di lereng Wilis sebelah timur, tepatnya di Kabupaten Kediri. Nah, apa sih urgensinya kenapa kok harus menanam pohon bodi dan juga pohon beringin? Nah, urgensinya itu adalah pohon bodi dan juga pohon beringin, mereka ini memiliki makna spiritual dan religio magis yang dimana ada dewa yang bersemayam di pohon-pohon tersebut. Nah, maka dari itu pohon tersebut akan menjadi objek vital ketika ditanam di tempat kadewa guruan. Dulu sebelum ditemukannya prasasti ini, kira-kira di sekitar prasasti ini itu apa? Pemukiman warga atau kerajaan atau hanya hutan belantara saja? Baik, untuk ketika kita melihat konteks geospasial di prasasti Lusem ini, yang pertama, yang jelas kita tahu bahwa nama desa ini itu Lusem, tapi kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu dia masuk Tani, Watek atau Wanwa. Jadi kita tidak mengerti gambaran desa Lusem ini dia seberapa besar sih desa itu. Nah, untuk yang kedua, gambaran geospasial yang kedua itu kita bisa lihat dari sebaran-sebarannya. Untuk sebaran-sebaran, dulu ya tempat ini hutan, karena tempat-tempat kadewa guruan itu kalau kita bisa artikan sekarang seperti pesantren. Jadi tempat itu memang khusus untuk belajar ilmu-ilmu agama dan juga menuju kesempurnaan diri. Jadi membutuhkan tempat yang tenang dan juga tidak diganggu oleh bingar-bingar kota. Jadi memang sebaran-sebarannya ini untuk di sekitar sini ada sih beberapa, tapi ya kebanyakan sudah menjadi kuburan terus kena rumah warga. Nah, yang masih bertahan itu masih ada di puncak-puncak di Gunung Wilis, itu masih bertahan. Mengapa di prasasti Lusem di Posarang penggunaan tulisan di prasastinya berupa huruf aksara timbul, sedangkan di prasasti lain tidak condong timbul dan lebih menjorok ke dalam? Mengapa demikian? Baik, untuk menyikapi hal itu, mungkin ini akan menjadi suatu argumen yang liar yang bisa dikatakan bahwa tulisan-tulisan yang timbul itu dia biasanya itu memiliki makna yang penting, apalagi ketika dituliskan dengan style kuadrat. Kuadrat sendiri itu sebenarnya kita tidak tahu kapan kuadrat itu mulai digaungkan, namun peneliti-peneliti asing dari zaman Belanda itu mereka menggunakan kuadrat itu dalam artian bahwa tulisan ini itu memiliki suatu bentuk kotak tersendiri. Jadi kalau dilihat itu kan dia itu kan tulisannya kotak-kotak dan juga cenderung kalau kita sekarang ngetik di Word itu mungkin bold. Jadi tulisannya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok tidak seperti prasasti-prasasti yang lain? Ya, karena memang prasasti yang memiliki gaya-gaya kuadrat ini itu biasanya ditemukan di sekitar daerah pegunungan Wilis, ataupun dia memang prasasti-prasasti penting jika ditemukannya di luar Gunung Wilis. Yang terakhir, apa keterkaitan prasasti Lusem dengan situs atau struktur lain di sekitarnya? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya ini semua memiliki elaborasi geospasial. Namun ketika kita melihat konteksnya sekarang akan jauh lebih susah, karena yang pertama berbenturan dengan warga sekitar juga, dan yang kedua memang kita belum tahu lokasi pasti dan apakah itu sebarannya masih in situ ataukah sudah berpindah. Jadi iya, kalau saya boleh menjawab, ketika prasasti Lusem ini dikaitkan dengan konteks-konteks sebaran-sebaran lainnya, ya mereka sangat memiliki keterkaitan dan tidak memungkiri jika ada banyak situs juga yang masih terpendam dan ya sekarang sudah tidak bisa ditemukan. Karena itu tadi, kalau kita melihat dari clue-nya di prasasti Lusem ini sendiri,
dia itu clue-nya hanya menanam pohon bodi dan juga pohon beringin. Nah, kalau kita melihat sekarang pohon-pohon itu kan gampang untuk ditebang untuk teknologi sekarang. Jadi kita sulit untuk melacak mana sih tempat kadewa guruan yang lama atau jejak-jejak dari pohon bodi maupun pohon beringin itu sendiri. Jadi seperti itu.